Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sangat memperhatikan kehidupan kami dan Engkau menghendaki kami bersukacita di dalam Tuhan, berbahagia dalam kehidupan ini, dan memperoleh kebutuhan-kebutuhan kami. Engkau menyediakan satu sarana, satu jalan, yaitu doa. Buatlah kami lebih mengerti sarana ini, supaya semua yang Engkau rencanakan untuk menjadi berkat bagi kami, boleh kami peroleh. Berkati anak-anak kami yang akan masuk ke dalam kelas bersama dengan pengasuh mereka. Berilah mereka juga pengajaran akan kebenaran, dan hidup mereka diubahkan karena mereka mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sementara anak-anak kita duduk di ruang kelas, saudara-saudara, marilah kita bersama-sama menyiapkan pembacaan Alkitab dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 23 bagian B dan ayat 24. Marilah kita bersama-sama membaca bersuara dua ayat tersebut, Yohanes 16 ayat 23 bagian B dan ayat 24. Kita baca bersama. Mulai dari aku berkata kepadamu dan seterusnya. Ayat 23 bagian B. Jadi bersama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Minggu lalu kita bersama-sama sudah merenungkan sebuah tema berdasarkan janji Tuhan yang penuh berkat, sangat luar biasa. Tadi Mira sudah menyinggung ayat tersebut, minggu lalu Mira tidak hadir. Mintalah maka akan diberi kepadamu. Tuhan memberikan satu janji, dan kalau Tuhan janji, pasti Dia penuhi. Minta apa saja akan diberi kepadamu. Minggu lalu kita sudah merenungkan, tapi kadang-kadang Tuhan memberi, lalu kita buka pemberiannya, kok seperti gini, tidak seperti kita harapkan. Kita harus belajar mengerti maksud Tuhan dan puas dengan setiap pemberiannya. Hari ini kita hendak berdoa mengenai tema berdoa dalam nama Yesus. Apa arti berdoa dalam nama Yesus? Tentu kita mengharap setiap doa kita dikabulkan. Dan Tuhan berjanji, mintalah dalam namaku, maka aku akan memberikan kepadamu. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Dan kita sudah terbiasa mendengar doa di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi apakah setiap doa kita itu dikabulkan? Kalau tidak, mengapa? Apa maksudnya berdoa dalam nama Tuhan Yesus? Saudara-saudara, di sebuah gereja pernah terjadi suatu keadaan yang kurang enak karena di sana ada beberapa hamba Tuhan, ada beberapa panggilan, dan ada seorang pendeta yang kalau berdoa kadang pakai dalam nama Tuhan Yesus, kadang tidak mengakhiri doanya dengan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi rekan-rekannya bilang, how kan itu pendeta? Kok doa nggak dalam nama Tuhan Yesus? Saudara, kalau doa tidak dalam nama Tuhan Yesus, sah nggak? Doa terus di akhir nanti langsung amin, tidak doa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan bilang mintalah dalam namaku maka akan dikabulkan. Jadi kalau nggak pakai nama Tuhan Yesus dikabulkan nggak? Nah, mereka ribut di sana. Sebaliknya, kalau doa diakhiri dengan nama Tuhan Yesus, memangnya pasti dikabulkan. Bagaimana?
Apa artinya berdoa dalam nama Tuhan Yesus? Yang pertama, doa dalam nama Tuhan Yesus itu, dalam nama Tuhan Yesus, bukan kalimat mantra. Bukan macam simsalabim atau sesa buka pintu. Saudara tahu cerita Abu Nawas dari satu malam. Abu Nawas satu hari dia lihat orang-orang ini ngapain kita kan dua, mereka perampok. Lalu Abu Nawas dengar mereka bilang, sesa buka pintu. Pintu buat itu buka, perampok itu masuk ke dalam. Jadi si Abu Nawas tunggu waktu perampok pergi, dia sebut kalimat tersebut, sesa buka pintu terbuka. Abu Nawas masuk ke dalam, waduh banyak harta hasil rampasan perampok itu. Jadi dia kumpulin, dia bawa sebanyak-banyaknya. Saking senangnya, waktu dia mau keluar, dia lupa kalimat tersebut. Dia sebut-sebut, apa ini? Sesame Street apa, nggak mau terbuka pintunya, nggak bisa keluar. Akhirnya Abu Nawas tertangkap. Itu cerita satu malam. Memang doa dalam nama Tuhan Yesus seperti kalimat mantra seperti itu. Kalau nggak disebutkan, doanya nggak manjur. Kalau disebut, pasti mujarab. Pasti? Ya. Apa arti doa dalam nama Tuhan Yesus? Tuhan berulang kali mengucapkan janji ini. Saudara, di dalam Injil Yohanes beberapa pasal, kalau saudara membaca Injil Yohanes, saudara akan menemukan di pasal 14 Tuhan berkata, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Di pasal 15 ayat 16 dia berkata, apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Dan kemudian pasal 16 yang menjadi ayat mas renungan kita. Jadi sangat jelas bahwa Tuhan bilang, minta dalam nama Tuhan Yesus akan diberikan kepada kita. Apa maksudnya? Di dalam pasal 16 tadi, saya sengaja memenggal dari ayat 23 bagian B, kita mulai baca. Karena bagian A, kalau dibaca sepintas, itu akan membingungkan apa konteksnya dengan kalimat berikut. Lengkapnya ayat 23 berkata, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Bahasa Indonesia menerjemahkan kalimat pertama dengan kamu tidak akan menanyakan. Kata kerjanya menanyakan apa-apa kepadaku. Sebetulnya dalam terjemahan bahasa Inggris, kata kerja menanyakan dengan memohon itu sama. Bisa sama. Iya kan? Ask. Jadi dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kata kerja itu dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan dengan menanyakan. Tapi sebetulnya juga bisa berarti pada hari itu kamu tidak akan minta apa-apa kepadaku. Sebaliknya, kamu boleh langsung datang kepada Bapa, itu maksudnya. Di dalam namaku, kamu boleh langsung datang minta kepada Bapa. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama, sebelum Tuhan Yesus menggenapkan penebusan di atas kayu salib, tidak ada orang yang bisa langsung datang kepada Allah. Betul? Mau datang kepada Allah itu harus lewat perantara, yaitu imam. Imam yang berdoa buat orang tersebut. Selalu mesti ada rohaniwan yang menjadi medium perantara antara manusia biasa kepada Allah. Harus ada manusia yang sedikit luar biasa, yaitu kaum rohaniwan. Tetapi Tuhan Yesus datang. Dia mempersembahkan korban yang sempurna, bukan sapi, bukan kambing domba, tetapi dirinya sendiri yang tidak ada cacat celah. Anak domba Allah yang sempurna. Dia mempersembahkan dirinya. Darahnya itu suci sempurna, menebus kita, membuat kita suci karena kita percaya kepada Dia. Di hadapan Allah, Allah memandang kita di dalam Kristus. Maka kata Tuhan mengatakan, hari itu, sebab ini konteksnya Tuhan sedang berbicara mengenai kematian yang sedang menjelang. Murid-murid sedih karena dengar Tuhan Yesus akan pergi dan tidak kembali. Wah, kita nanti bagaimana? Seperti anak ayam kehilangan induk. Tuhan berkata, baik kalau aku pergi,
pergi mengenalkan penebusan, aku pulang kepada Bapa, mengirimkan Roh Kudus yang menjadi penolong buat kalian, lalu kamu boleh datang di dalam namaku langsung pada Bapa. Itu arti yang pertama. Di dalam nama Tuhan Yesus bukan kalimat mantra. Di dalam nama Tuhan Yesus artinya di dalam Kristus. Bila kita sungguh beriman kepada Yesus Kristus dan penebusannya di kayu salib, saudara boleh berdoa kapan saja, di mana saja, mengenai apa saja, langsung sendiri. Tidak harus selalu datang kepada seorang pendeta bilang, Pak Pendeta, tolong doakan saya ya. Memang bagus kita memiliki persekutuan dalam keluarga ilahi. Saudara datang kepada seorang saudara seiman, tolong bantu aku dengan doa. Saudara datang kepada seorang gembala sidang, tolong doakan saya. Itu bagus. Kita membuka kebutuhan kita supaya orang lain bantu kita berdoa selain kita sendiri berdoa, supaya kita diteguhkan. Ada banyak orang yang berdoa karena Tuhan berkata 2-3 orang di bumi berdoa di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir, dan sepakat berdoa di dalam nama Tuhan, Tuhan mengabulkan. Itu doa dalam persekutuan, tetapi bukan berarti saudara tidak bisa berdoa sendiri. Berdoalah dalam nama Tuhan Yesus langsung pada Bapa. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua, apa artinya berdoa dalam nama Tuhan Yesus? Bukan karena kita mengucapkan lalu pasti sudah terkabulkan. Atau kalau kita tidak sebut, wah jangan-jangan doaku nggak absah. No, bukan itu. Bersyukur karena Tuhan Yesus sendiri memberikan penjelasan. Mari kita buka karena tidak jauh dari Yohanes 16. Kita buka pasal 15. Yohanes 15 ayat yang ke 17. Sorry. Yohanes 15 ayat yang ke-7 maksud saya. Mari kita baca bersama-sama Yohanes 15 ayat yang ke-7. 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bagaimana kita tahu bahwa jikalau maksudnya tinggal di dalam Kristus dan firman Kristus tinggal dalam kita, itu sama dengan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dari mana kita tahu? Di sini banyak dari saudara adalah orang-orang yang berlatar belakang pendidikan matematika dari bidang ilmu eksakta. Mintalah dalam namaku maka kamu akan menerima. Oke, itu persamaannya. Sekarang yang kedua ini rumusnya, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu jaminan akan menerima itu sama. Berarti minta dalam nama Tuhan Yesus dengan prinsip tinggal dalam Kristus dan firman Kristus tinggal dalam kita, itu sama. Apa artinya minta dalam nama Tuhan Yesus? Maka Tuhan berkata itu sama dengan prinsip kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Oke. Tapi kalimat-kalimat itu juga abstrak. Apa itu tinggal dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita? Bagaimana kita tahu bahwa kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita? Itu masih kalimat-kalimat yang abstrak. Saudara-saudara, kita mengucap syukur karena firman Tuhan itu sangat lengkap. Kemudian hari Rasul yang sama yaitu Yohanes, tentu dia banyak merenungkan kebenaran ini. Dia merenungkan, dia mendalami, dan dia mempraktekkan. Lalu dia merumuskan dengan cara ungkap yang lain. Kalau saudara sempat cepat membuka, silakan membuka surat Yohanes. Ini Injil Yohanes yang kita sedang renungkan. Bukalah surat 1 Yohanes. Di belakang menjelang kitab Wahyu ada kitab Yudas. Lalu sebelum kitab Yudas itu saudara akan menemukan surat 1